bau melati itu makin kuat ketika si Om ini pulang gitu kan. Itu makin kecium tuh. Terus habis si Om masuk kamar, dia makin kuat tuh baunya. Akhirnya dia balik tuh. Udah gue enak badan nih, gue balik ke kamar. Nah pas di kamar sepanjang dia tidur, dia balik lagi bersama kami di mencekam. Mencekam apa, Wei? Mencekam apa? Mencekam apanya? Singkatannya dong. Kok apa ya? Oh, Ya, dia lupa. nggak tahu gue. Bahkan kita belum ngasih tahu. Oh iya benar. Iya anjir. Jadi mencekam itu menggali cerita di kamar merah. Oh, baik. Itu ada singkatannya. Gitu. Oh, gue baru tahu. Padahal udah panjang banget ya itu Wina udah cerita. Iya, gue udah sebelumnya panjang. Gimana nggak ada briefing lagi? Yoi, kita lanjut langsung aja datang Spontan cerita. banget. Uhuy. Gitu. Anjir. Oke, kalau ada kata spontan, uhuy gitu. Ini jadi semalam Bina tuh udah cerita. Sekarang kita mau lanjut dari cerita kita berdua. Sebenarnya ini udah pernah diceritakan. Nah, cuma videonya hilang. Nah itu dia, kita juga nggak tahu. Gimana tuh Apa? ceritanya? Oh cerita. Kayak gue kenapa cerita videonya hilang atau cerita horor ya? Pertama hilangnya dulu deh. Kayaknya ada kaitannya ya dengan ceritanya jadi, itu nggak sih? kalau videonya hilang itu, jadi setelah kita udah shoot nih, gue sama Valen gitu ya, itu shootnya waktu itu tuh pagi malah. Ini jam Jam 1-an. Jam 1-an ya. Jam 1-an shoot. Udah nih. Biasanya itu kan automatically langsung ke G-Drive, ya kan? Nah, pada saat gue cek, gue mau copy nih. Ini copy ya, bukan cut gitu ya. Copy paste gitu kan. Terus ke G-Drive gitu. Padahal harusnya automatically dia nge-save. Nah, setelah itu memang gue cancel. Harusnya cancel kan udah dong. Iya. Balik dong, karena nggak jadi gitu ya. Dan dia otomatis nanti akan ke save. Nah, pada saat gue cek itu kan kita tag-nya pagi jam 1-an itu. Nah, siangnya di hari itu baru yang gue mau pindahin data itu. Nah, setelah nggak jadi itu, tercancel, gue cek lagi videonya nggak ada. Oke. Dan itu beberapa kali sih. Jadi kita udah pernah beberapa kali tag video hilang, tiba-tiba muncul, video hilang, muncul lagi. Jadi kayak ya udahlah. Nah, gue nggak tahu itu apakah kita gangguan atau memang dari platformnya gitu ya. Gue nggak tahu. Mungkin teman-teman harap maklum ya. UMKM seperti kita. Yoi, makanya kita butuh apa kan? Butuh cuan. Realistis aja udah. Tunggu, tapi apa? Itu kan soalnya di take-nya pagi. Possible nggak sih karena udah capek atau apa tuh kayak ke delete, human error atau apa gitu? Enggak, karena kan pada saat itu siangnya itu gue cek masih ada dong. Oh, iya juga. Iya, dan harusnya kalau dia otomatis sudah ke save, pada saat pagi setelah selesai take, ya kan, otomatis dong dia ke save ke G-Drive. Ini nggak ada. Padahal file yang lain ada yang setelah itu kita tag lagi. Langsung ada di drive. Nah itu nggak tahu kenapa pokoknya gitu. Jadi maka dari itu sekarang kita ya udahlah bikin konten aja. Bikin konten lagi. Jadi ntar kalau hilang ya udahlah bikin lagi. Gitu. Sesimpel itu aja lah gitu ya. Jadi in total tuh udah hampir ya lebih dari 5 cerita ya yang nggak ke upload kayak gitu gara-gara insiden video hilang, video ada lagi kayak gitu. Gue jadi penasaran deh, emang sebetulnya ceritanya apa sih? Ya gue bukannya mau cocokologi ya, cuma mengapa ya terjadi itu gitu. Wah, gitu. Sebenarnya insiden pertama tuh waktu ceritanya si Ulun yang videonya udah barusan diupload itu di episode 2 ya. Kayak gue tahu deh Mas Ulun tuh ceritanya soalnya pernah cerita agak. Iya. Ya begitulah, di kantor lamanya dia. Itu temanya waktu itu kantor, Win. Iya, gue tahu ya. itu. 3 kali take. Dia pernah cerita. Ya 3 kali take, ada aja masalahnya gitu kan. Tahu apa gitu, terus sampai akhirnya hilang juga sempet gitu. Cuman tiba-tiba muncul aja tuh video. Akhirnya bisa ke-upload.
ke editing, upload tuh bisa ya, gitu. Video selanjutnya tuh pokoknya di cerita Alun tuh gue tuh sampai 3 kali ganti-ganti cerita terus karena di setiap tag itu gue bosen cerita ini, gue cerita yang ini deh kayak gitu. Nah, tapi awal mulanya video itu terpotong ketika kayak misalnya Ulun mau menceritakan sosok dari yang mengikuti dia kayak gitu. Nah, kalau yang barusan hilang, barusan banyak itu hilang di cerita gue ya. Cerita gue terkait soal rumah gue yang ada di Jawa kayak gitu. Itu udah hilang, habis itu ya udahlah. Dan itu bener-bener videonya kerekam full. Jadi dari gue cerita duluan deh seingat gue. Terus habis itu masuk to sampai akhir kerekam full ada, dan siangnya ternyata nggak ada kayak gitu. Jadi ya udahlah kita ceritakan lagi episode kali ini kayak gitu. Ini karena waktu itu videonya hilang, kita bahas temanya rumah ya. Jadi mungkin sekarang kita masih tetap di tema yang sama, horor di rumah tempat tinggal atau kos dan lain-lain. Jadi siapa yang mau cerita? Lu dulu kali ya Mas ya? Boleh. Jadi kejadiannya itu pada zaman masih gua kuliah gitu ya. Nah waktu itu gua masih tinggal sama orang tua. Itu rumahnya di daerah Pangkalan Jati, Pondok Labu gitu ya. Rumah itu ya awalnya gue tinggal di Cilandak ya, terus habis itu bokap ya ada rezeki, dia beli tanah lah di Pondok Labu itu, bangun rumah gitu ya. Alhamdulillah lah gitu, udah bisa bangun rumah. Di situ kebetulan yang tinggal itu gue sama abang gue gitu ya. Kakak ipar gue sama kakak gue tuh sempat juga tinggal di situ. Nah cuma setelah itu mereka pindah ke rumahnya gitu kan. Nah di rumah itu ada 4 kamar, 2 lantai 4 kamar. Terus kamar bawah itu kamar bonyok, sama 1 kamar tamu gitu ya. Itu kakak gue sama kakak ipar gue tempatin. Kamar atas itu gue sama abang gue. Nah ceritanya adalah pada saat zaman kuliah itu kan biasanya kita sibuk nyiapin skripsi. Ya kan, mau akhir-akhir nih gitu, nyiapin skripsi gitu ya. Nah kebetulan kan gue udah mengerjakan skripsi gitu ya. Terus bareng lah sama teman-teman gue gitu kan. Teman-teman gue juga akhirnya mereka memutuskan, "Toh ngerjain yuk di rumah lu," gitu kan. Ya udah datang aja gitu kan. Gue bilang datang aja, ramean deh tuh, rame, ada sekitar 4-5 orang lah gitu ya. Nah itu kebetulan kamar gue di atas, bentukannya itu adalah pada saat tangga itu belok ke kanan. Jadi tuh rumahnya emang letter L. Di apa? Pengkolan lagi. Belokan gitu lah. Jadi kan ada sisi sini gitu ya. Sisi yang depan ini jalan. Di sisi masuk nih udah rumah tetangga seberang-seberang. Nah kamar gue di atas ini nih gitu kan. Jadi tangga naik ke kanan. Kamar gue di sebelah kanan. Nah kamarnya itu tidak ada balkon, ya kan? Balkon itu cuman jendela buka, itu kayak balkon kecil. Cuman kita nggak bisa ke situ juga gitu, nggak bisa melalui jendela karena jendela teralis, ya kan? Terus dari luar pun juga nggak bisa, lu harus manjat-manjat tembok gitu, nggak mungkin. Nah udah. Jadi kejadiannya itu sore menjelang malam. Jadi udah maghrib lah ya, maghrib itu mereka ngerjain di rumah gue, kumpul gitu ya, lagi bahas sama skripsi lah gitu ya. Nah kebetulan tuh kalau misalnya lu masuk kamar gue, itu pas masuk pintu gitu ya, sebelah kiri itu kasur, langsung jendela gitu ya. Terus pas masuk di kanan ini itu TV, lurus lagi ini kamar mandi lah gitu. Nah jadi anak-anak tuh duduk depan kasur gitu kan, menghadapnya berarti kan ke arah TV, membelakangi jendela gitu kan. Nah udah nih beberapa kali situ pada duduk itu ya, ngobrol-ngobrol gitu kan segala macam. Terus memang ada yang telat datang, baru nyusul gitu, baru datang gitu kan. Nah pada waktu kita pindah ke situ, memang itu areanya ya kayak perkampungan, jadi bukan komplek gitu kan. Okay. Nah masuk ke rumah kita itu tuh harus melalui jalan gang.
Gang kecil, cuma cukup satu mobil. Cukup satu mobil, terus agak turunan kecil. Itu sebelah kiri kanan ilalang semuanya. Tinggi lah gitu. Jadi kalau misalkan gue pada saat itu pergi malam gitu sama teman-teman, mereka jarang banget yang mau nganterin sampai rumah. Ya udah uji nyali sih itu. Iya, karena gelap, pencahayaan kurang. Emang harus bener-bener jalan kaki gitu ya? Betul. Jadi gue diberhenti di depan gang, gue jalan kaki. Lumayan jaraknya sekitar berapa? 200 meter lah. Gitu kan. Nah, teman kalau misalkan yang udah biasa ya kadang ya dianterin gue sampai depan gitu kan. Nah, ada temen gue juga yang kayak punya six sense. Waktu itu juga sempat nganterin gue naik mobil. Di situ pas lewat situ dibalik pas kebesokannya dia bilang, gila ya toh rumah lu gitu, gue males banget lewatin situ. Nah, ya tahu lah, gue jadi merinding gue. Jadi emang dia bilang banyak, dia bilang gitu kan, kanan kiri itu banyak yang ngeliatin gitu kan. Jadi memang dia bilang kalau misalkan makhluk goib itu mereka tuh nggak tahu kenapa tahu gitu pada saat ketemu dengan orang-orang yang memang six sense kebuka, gitu ya mereka bisa. Maksudnya gitu. Dia lebih ketakut atau recognize paling. Dia karena udah terbiasa nggak takut gitu loh. Tapi si makhluknya juga makhluk goib itu yang lo bisa lihat gua kan. Lo bisa lihat gua kan, gitu kayak gitu loh. Jadi ngeliatin mulu gitu loh. Gitu. Jadi tahu mereka, oh lu bisa ngeliat gue ya gitu. Udah kan. Nah, pokoknya suasananya seperti itulah kalau ke rumah gua gitu kan. Kalau sekarang sih udah rame ya, kanan kiri udah banyak lah gitu. Nah, kejadian yang waktu itu yang temen gua telat ini datanglah cewek nih gitu. Jadi waktu itu salah 3 cowok, 2 cewek, seingat gua nih. Pas datang naiklah, ya naik, masuk gitu kan. Gua bukain, oh itu pada di atas gitu kan. Naiklah dia. Jadi tangganya tuh modelan tangga muter gitu yang kebayang lu kayak rumah-rumah lama gitu, tuh tangganya muter begitu lah gitu. Dan itu memang nggak dinyalain lampu banget, jadi agak gelap gitu kan. Naiklah ke situ gitu lah, menuju ke kamar gue. Di kamar gue, udah ya cek kakak sedikit bawa-bawa. Emang di kamar kita pada merokok segala macam gitu kan. Terus jendela dibuka. Nah depan jendela gue itu adalah pohon mangga, seinget gue. Cuman tingginya itu sampai jendela gue, sampai melewatin jendela gue, tinggi lah gitu. Lumayan tinggi sih buat pohon mangga ya. Benar. Emang pohon mangga pendek. Pohon mangga tuh ya paling cuma untuk rumah 1 lantai tuh udah tinggi banget. Kalau udah sampai ke lantai 2 kan tinggi banget dong. Berarti itu pohon. Itu seingat gue itu pohon lama yang memang tidak pernah dipotong. Jadi intinya dipertahankan gitu lah. Oke. Gitu. Nah, udah nih pada saat temen gue itu datang. Duduklah karena tempat sempit gitu kan, udah pada full duduk situ semuanya depan ngadep ke TV gitu. Gua pun juga ngadep, gue yang deket WC, jadi madep ke pintu gitu kan, masuk gitu kan. Terus udah nih pada masuk ya temen gue kan duduk nih depan pintu dong, mengarah ke jendela dong, ngelihat dong ke arah jendela gitu kan. Dia bisa mengarah jendela, bisa mengarah ke kamar mandi sama TV gitu, di situ gitu. Pas dia mau duduk, tiba-tiba jedang gitu. Dia ngeliat ke arah jendela, wih. Anjing. Itu. Apa yang dia lihat? Padahal gue cerita. Anjing ya. Nah, yang dia lihat pada saat dia secara refleks ngelihat ke arah jendela, bukan spontan ya. Bukan. Tunggu dulu. Jadi maksudnya jedang itu ada sesuatu yang jatuh atau enggak? Itu lebih kepada gitu, iya gitu, karena itu langsung gitu loh pada saat itu dia duduk, dia ngelihat ke arah jendela kamar gua itu, dia sosok apa lihatnya di arah jendela. Teteh. Teteh. Iya. Astagfirullah. Assalamualaikum Teteh. Kimberly dia lihat. Jadi anjing namanya kenapa Kimberly naon nih? Ya Miss K gitu kan. Gue nggak tahu dengan penampakannya itu mukanya pucet banget, tertutup agak rambutnya panjang yang berantakan gitu ya. Cuman emang itu agak cepet, jadi nengoknya tuh jendela begini. Tipes meren. Iya, oke. Jadi melihatnya gini nih, kayak nengok gitu. Iya. Itu jadi deskriptif ya. Ini pusing gue. Iya, sampai karena dia cerita gini,
itu siapa toh gitu kan? Apaan sih? Tapi bentuknya mustahil gitu. Iya. Siapa nganu gitu kan? Itu siapa gitu? Astaga. Ada orang atau gak ada, gue bilang gitu. Itu ada di luar beneran, gue ngeliat gini-gini. Gak ada sih nih gitu kan. Akhirnya menuju tuh di depan kamar gue itu ke arah keluar, itu ada balkon tuh. Kalau yang di situ nggak ada orang gitu. Beneran itu siapa gitu kan? Nggak ada. Udah tau beneran nih, gue nggak enak gitu kan. Ada satu temen gue juga yang memang penakut cowok gitu kan. Makin lah gitu kan, makin apaan sih beneran gue nggak bohong, itu tadi ngeliat gue itu cewek di situ gitu kan. Ya udahlah, terus sampai akhirnya ya karena udah ketakutan itu, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang segera gitu. Dan gue ditinggal sendiri gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya. Jadi selama gue tinggal di situ, aman aja. Alhamdulillah aman aja. Nggak ada mungkin gitu gangguan-gangguan. Melindungi gitu. Mungkin ya. Memang jaga aja. Betul. Mungkin dia pengen dia penasaran mungkin. Rame banget. Siapa nih gitu ya. Ini orang gitu. Mungkin gue lagi santai gitu kan. Gak ada kulonun dulu mungkin gitu ya. Mungkin gitu. Cuma kan ya wajar ya, kita kan nggak tahu ya gitu. Yes. Maksudnya mereka ada di situ atau di mana, kan nggak bisa kulon juga gitu. Seperti itu sih. Jadi itu satu. Terus yang kedua adalah karena beberapa kali kejadian yang dialami sama beberapa temen gue. Yang kalau yang tadi temen kuliah gue. The next Loh, ini berarti zaman lo kuliah ya? Betul. Gue tadi mikirnya kayak lo zaman sekolah dulu. Enggak, zaman kuliah. Nah, kejadian lain lagi adalah gue ketemuan sama teman-teman SMP gue, gitu kan. Teman-teman SMP gue datang itu datang 2 cowok, 2 cewek. 3 cewek, sorry. Ini di rumah yang sama? Masih rumah yang sama. Ini namun kita rumah sama, cuman berarti ada plotnya agak mundur. Bener, ada 5 kejadian. Ya iya gitu, dan bener, gue inget baru satu lagi tuh, Len. Ini abang gue yang kena, gitu kan. Nah, jadi yang temen SMP gue ini datang itu duduknya di depan kamar gue. Jadi nggak di dalam kamar nih, ya, di luar gitu kan. Nah itu ada jendela juga kayak itu, plus pintu balkon, ya. Nah jadi pada saat datang gitu, duduklah kan, ngobrol segala macam gini. Teman gue satu tiba-tiba juga nyeletuk, toh itu siapa? Siapa lagi nih gitu kan, di jendela. Sama begini juga. Pas apa namanya yang kejadian lo kuliah ya, kayak sebetulnya udah ya udahlah gitu. Iya. Karena udah sebelumnya udah sempat pernah kan. Iya, oke. Dan ternyata dia muncul lagi di depan teman-teman SMP gua. I see. Dan itu kalau misalkan lu nengok kayak gini, itu nengoknya dari arah yang kamar gue gini gitu loh. Dan ini jendelanya. Jadi beda angle. Beda, yang tadi angle ke sini, yang ini sekarang ke sini. Dan itu kalau lu lihat, kalau keluar itu nggak ada balkon di situ kalau lu ngadep gini. Pas ditengok itu dia langsung biasanya narik badan lagi tuh. Betul, gitu. Jadi cuma sek gitu, sekilas gitu. Cuman temen gue bilang, itu siapa tuh, ada orang di luar gini kan. Gak ada, gue bilang gitu. Kita doang kok gitu. Sampai akhirnya buka pintu lah, tapi gue bilang nggak ada gitu. Udah gitu. Tapi kalau teman-teman SMP gue tuh yang ya udahlah gitu, udah biarin aja, yang penting kita gak ganggu segala macam gitu kan. Itu kisah kedua. Nah, kisah ketiga terjadi sama kakak ipar gua. Oke. Nah, kakak ipar gua itu memang ya dia sering lah gitu. Gak tahu kenapa ya. Itu bisa merasakan atau dia bisa merasakan dan bisa diliatin, sering banget diliatin itu sih, makanya dia agak takut gitu hal-hal yang begituan. Oke. Cuma kalau untuk berhadapan dengan orang mah gitu kan. Cuma kalau untuk berhadapan dengan goib mundur gitu. Lebih baik gue nggak berurusan lah gitu. Nah kejadiannya itu, jadi kakak gue sama kakak ipar gue itu kan tinggal di rumah. Gue lupa antara nginep atau gimana gitu ya. Nah singkat cerita adalah kakak ipar gue ini tidur. Itu waktunya itu seingat gue ya sore, jadi asar lah. Kejadian itu asar. Iya, jam segini.
Nah itu jadi pada saat tidur gitu ya, dia tidur di kamar bawah yang tadi kamar tamu, gitu kan. Tidur jadi ngadepnya itu ngadep ke arah pintu, jadi bukan jendela. Kan sama nih. Jadi bawah-bawahan sama kamar gue gitu. Nah pada saat dia tidur, udah nih tiba-tiba kebuka matanya. Biasa lah, lu kalau tidur kadang kebangun gitu. Pada saat dia kebuka, iya, gue kayak ada cerita familiar. Oke, lanjut. Tapi gak mau denger. Itu dia hanya melihat satu kaki besar berbulu dan tidak kelihatan atasnya. Si Gerald ya. Jadi maksudnya mau nginjek dia gitu? Enggak, cuma Di kelihatan pinggiran kaki doang. kelihatan kaki. Iya. Kaki besar gitu. Kalau kaki gede berbulu sih ini Gerald. Iya, Om Ji. Oh, baik. Gitu. Nah itu Oke. wah Bang Ul tuh yang sangatlah ketakutan gitu kan. Sampai akhirnya dia ya baca-baca segala macam, terus coba untuk merem lagi gitu loh. Itu jadinya itu. Tapi apa mungkin mimpi nggak? Atau jadi kayak seakan-akan kadang tuh kan ada mimpi yang Setengah sadar lu. ya setengah sadar atau tapi kayak nyata banget gitu loh. Nggak tahu ya, tapi pada saat dia cerita itu benar-benar dia emang ingat gitu. Berapi-api ya. Berapi-api. Wah itu saya ngelihat begini gini gitu kan. Wah gitu kan. Ya untungnya ya udahlah gitu, nggak kelihatan gitu kan. Tapi habis dia merem itu buka lagi, udah hilang gitu. Cuman yang dilihat itu sosok kaki yang besar banget gitu, yang nggak kelihatan, badan atasnya tuh nggak kelihatan gitu. Melebihi rumah, gue nggak tahu lah ya. Gila. Itu OG gue biasanya. baru segede itu. Jadi kakinya gede gitu. Wow, Masya Allah. Itu kejadian kakak ipar gua. Nah, kejadian lagi abang gua. Oh, oke. Di rumah yang sama ya masih ya, kita belum pindah. Gue pikir itu terjadi karena orang baru gitu, tau kan, mungkin ternyata sebenarnya kakak gue, kakak ipar gue bukan orang baru gitu, cuman memang tidak tinggal di situ gitu kan. Dia datang Kakak kandung lu kena juga nih. kakak kandung gue kena itu terjadinya di malam dini hari. Oke. Jadi dia lagi tidur. Nah kalau kamar abang gue itu lebih parah. Maksudnya parahnya itu adalah nggak ada balkon sama sekali, di mana jendelanya itu pada saat dibuka ya lu langsung bawah aja. Langsung bawah, lu jatuh gitu loh. Gitu kan. Oke. Nah, suatu malam dini hari itu. Tapi ini posisinya dia di seberang kamar lo atau? Seberang kamar gue. Jadi ini kamar gue. Kamar abang gue tuh di seberang sini. Gitu. Jadi ini masuk pintunya. Terus ini jendela nih. Nah ini jalan ke jalan gitu. Oh baik. Jadi langsung di taman gitu. Ya jalan lah gitu ya. Oh oke. Nah, jadinya itu malam dini hari. Jadi pas malam itu dia tegar gini di jendelanya. Oh, diketok. Oh. Gue malas banget kalau udah ada yang ketok lagi. Ketok dan itu jendela dan itu keras. Gue positive thinking ini berasal karena beberapa kali gue ada kayak gitu dan pernah ngalamin di bahkan kayak waktu gue di ngekos di Bandung itu kayak gitu juga. Jadi kampretnya teman gue tuh gue agak potong. Jadi pas nginep dan nanti lo jangan kaget ya, ada orang gini suara gitu kretek gitu di sini gitu, dia nunjukin jendela. Emang apaan? Ya nggak tahu, gue lihat pasti nggak ada apa-apa gitu. Lo nggak usah kaget. Iya ya udah. Nah gue nggak tahu sih, cuma waktu gue di kuliah di Jakarta itu tuh ada namanya peristiwa reka alam. Jadi gue nggak tahu sih ini percaya atau enggak, cuma intinya kayak barang benda mati itu kadang dia menyerap sesuatu atau mungkin kayak sesimpel kalau lo tengah hutan tuh pasti kadang suka terasanya kayak ada teror ya, padahal kayak lo denger ini di hutan mana ada suara bayi nangis atau suara orang atau gimana, padahal itu sebenarnya reka alam. Mungkin yang siangnya ada orang atau petani bawa anaknya gitu-gitu, itu terulang gitu. Atau kayak misalkan salah satunya itu tadi benda mati itu dia menyerap atau
apa ya? Mungkin siangnya atau apanya ada jualan koreng-koreng dan dia jadi kayak apa ya? Kayak menyerap energi or something gitu sampai akhirnya ketika malam kesannya ada sesuatu yang mistis gitu, padahal sebenarnya itu ada reka alam di situ gitu. Padahal kalau lihat atau lo buka, lo cari sumber bunyi atau apa itu nggak ada kayak gitu. Dan katanya begitu gitu. Cuma lanjut kalau lu tadi tuh pas dia samperin nggak? Dia samperin karena dia penasaran kan. Iya. Nah. Dia penasaran, cuman dia udah tahu, wah ini getok-getok di jendela siapa? Karena kan nggak ada. Nggak ada orang ngapain malam-malam dan itu kan nggak ada balkon gitu loh. Terus lu mau gimana naik tangga atau apa gitu ketok gitu kan nggak mungkin. Masalahnya gitu. Santer begitu ya. Betul, agak kencang, kencang lah gitu. Pas ketok-ketok itu ya dia buka lah jendela, nggak ada siapa. Gitu. Cuman emang kayak abang gua diganggunya ya seperti itu sih gitu. Gua mikirnya pas abang lu buka tiba-tiba, Mas, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gitu. Saya nyangkut. Gitu. Ini Bu, mangga, iya, silakan gitu kan kayak, silakan, mari gitu. Habis Payun. Habis abang itu tetangga tuh ada yang ini nggak sih? Ada yang ngalamin hal serupa. Oh iya benar. Tetangga gue ngalamin serupa. Jadi depan rumah gue itu pas yang jalan itu tuh ada satu pohon juga. Pohon yang tadi. Beda. Kalau pohon yang tadi kan di sini. Ini di sini di depan jalan. Jadi pagar rumah sini ini pohon gitu. Jadi di depannya kamar abang gua gitu. Di seberangnya kamar abang gua pohon gitu kan. Nah, di situ memang banyak kejadian yang lewat situ gitu ya, yang tetangga gua gitu. Dan bokap pun bilang juga gitu karena seinget gua bokap kayak pernah diketawain situ. Kiki. Oh, baik. Itu memang sosok gitu. Nah, centil ya Kimberly, bener. Dia emang area situ kayaknya. Mungkin kan sama kayak Ulun ya, dia mungkin area gitu kan. Iya. Nah, kejadiannya itu ya ada yang lewat, ini memang bokap diceritain gitu. Tuh ada tuh gitu, yang lewat situ kan, pas lewat itu. Kayaknya udah biasa ya. Maksudnya warga udah biasa, cuman ya mau gimana lagi harus lewat situ gitu kan. Aja lewat situ. Tinggal lu beruntung atau enggak gitu. Nah, emang ini kurang beruntung pada saat lewat. Dia lihat pada ke kiri, dia lihat Kimberly lagi duduk di atas dahan. Gitu dengan sosoknya yang ya biasa, tidak jelas, mukanya ketutupan rambut, banyak kayak gitu. Nah udah nih, itu kejadian di tetangga yang lewat lah gitu ya, bokap itu ceritain. Terus ini kejadian tetangga gue yang depan rumah, jadi depan rumah itu warung kebetulan kan, warung. Dan dia sama juga gitu. Kurang lebihnya, jadi pada saat warung ini biasanya lu beres-beres warung lah ya, tutup warung tuh dia buka sampai malam karena kan depan rumah gitu kan. Nah nggak tahu kenapa dia tuh sampai kayak pagi banget. Pagi banget gitu kan, beres-beres, sapu, nyapu gitu kan. Kalau nggak salah tuh di antara jam 3-4 gitu, pokoknya atau jam 2 gitu lah ya. Pokoknya di atas jam 1 gitu mengarah ke itu gitu. Beres, iseng banget sih. Iseng memang gitu, nggak tahu kenapa lah, pokoknya nyapu gitu kan. Nyapu sapu lidi tuh semacam. Nah pada saat nyapu gitu, tiba-tiba di atasnya dan itu terbang dari arah kamar gua. Oh my god. Dari kamar lu ke arah yang sini. Pohon. Ke arah bukan pohon. Pokoknya dia lewatin nih tetangga gue ini gitu, ngilang dari situ. Oh, ngilang doang. Jadi pas dia nyapu. Luar biasa warga. Mental warga situ luar biasa ya. Gitu, itu tetangga gue cerita dia. Habis itu lanjut nyapu lagi atau masuk ke rumah? Langsung masuk ke rumah itu. Kirain dia udah kayak apaan sih baru balik lu ya. Udah gue lanjut nyapu lagi deh. Atau gini, ya elah gak pakai cat dalam bang. Awang. Apaan sih? Ya enggak lah gitu ya. Pokoknya kejadian itu banyak memang di rumah gue yang lama itu di Cirende. Bukan di Pangkalan Jati, Pondok Labu. Pangkal Bitung. Oh, gue pikir Pangkalan Jati, Pondok Labu.
Cuman emang pas masuk mau ke rumah gue itu cici juga depannya gitu. Area sana lah. Tapi rumah itu sekarang jadi apa, Mas? Rumah itu sekarang dijual. Udah dijual, bokap jadi jual. Terus emang pindah sekarang ke Pondok Cabe lah, gitu ya. Berarti di daerah Cinangka. Rumahnya tuh masih ada. Ya? Rumahnya ada dan dia dicat ulang. Nah, gue dicat ulang putih semuanya gitu kan, soal gue. Nah, gue nggak tahu deh itu apa yang terjadi di rumah itu dengan penghuni yang baru. Karena ya penghuninya udah beda. Ya, mungkin kan? udah Gitu. Memang kalau rumah gue itu hawanya gimana ya, antara gelap dan memang nyokap tuh nggak suka dengan penerangan terang banget gitu ya. Jadi memang ada beberapa area tuh agak gelap gitu. Terutama ada atas gitu, bagian atas tuh bagian cuci gitu. Itu naik tangganya agak curam, terus sempit. Nah itu udah hawanya nggak enak banget karena itu nggak kepake sama sekali itu. Gitu. Tapi ya, gue jadi nih berarti lo itu di situ, Mas, nggak dari kecil banget? Nggak. Oh, pantas. Kalau dari kecil ada lagi, cuman nanti aja lah. Oke. Di rumah yang lama itu ada lagi. Oke. Tapi ini ya maksudnya, alhamdulillahnya tuh nggak terlalu aktif ya maksudnya. Maksudnya rata-rata ke orang baru gitu ya. Bukan aktif, males sama masuk tuh kayak. Ya elah lagi ngapain sih gitu. Maksudnya lebih kayak ke ya udah lo nggak apa-apa gitu. Tapi ini lagi nih anak buat temennya, jadi kenalnya di situ kali ya. Mungkin takut juga kali ya sama dia. Dia mau muncul ini terus dia kayak apaan sih ini berisik banget gitu. Udahlah males aja gue nampakin teman-temannya aja. Iya mungkin ya. Dan untungnya dia atau dia posesif, dia nggak mau gue punya teman. Apa sih anjir? Ya enggak lah gitu. Tapi emang saya dia tuh juga sekeluarga rame, iya kan lo? Maksudnya rame nih gimana nih? Orang. Enggak, ya maksudnya lo di di rumah tuh banyak orang kan? Berempat sih normal ya. Berempat? Iya, berempat tuh sama orang tua. Iya. Lah lo udah bersaudara? 4, tapi kan waktu itu kakak gue yang kakak gue yang pertama tinggalnya di daerah Malabar ya. Nah abis kalau situ palingan kayak main gitu, nginep gitu kan, gitu. Nah kakak gue satu lagi tinggal Balikpapan, jadi gue doang sama abang gue, jadi gue 4 bersaudara. Iya. Gitu. Di rumah yang standar ya, gue pikir. Di rumah yang lumayan cukup besar itu, jadi agak ya. lowong gitu dan sepi gitu. I see. Ya mungkin dia enak nih gue di sini lagi nyantai gitu. Biarin lah si Okto gabut ini gitu. Gue nakutin temen-temennya aja lah. Gak seru nih kok. Seru nih. Terus ntar kalau dia mau beli rokok apa-apa, day by day-nya takutin nih yang jualan. Day by day-nya Okto gini-gini doang nih kayak udah no surprise banget. Datang pulang tidur. Ngapain gue takutin? Takut tidur lagi dia ntar. Makanya useless kayak kalau gue gitu. Lu ada cerita lagi atau ini gantian gue? Ganti gue. Iya, gue udah males nih ceritanya kalian. Ini gue sebenarnya disclaimer dulu. Ini pernah gue denger atau belum? Gue lupa. Tapi kayaknya cerita ini pernah gue ceritain waktu barengan sama anak-anak. Ini cerita waktu gue di Bogor. Gue ngekos di Bogor. Gue tahu deh. Ya, itu tahun itu tahun 2020 ceritanya. Apa? 2020 pas Covid. Jadi gue baru ngekos, ya? Iya, baru. Gue ngekos di Bogor. Kenapa gue pindah ke Bogor ya karena waktu itu kerjaan WFH dan juga menurut gue ya Bogor nyaman lah, hujan terus kan, dingin kayak gitu gue suka kan. Terus waktu itu gue lagi cari kosan sama teman-teman gue, naik motor nih bareng-bareng. Udah ada satu kosan yang udah mau gue DP-in tuh, tapi gue bilang kayak, oh ya Bu, nanti abis ini ya saya DP-in, saya coba mau muter dulu. Tapi emang gue udah seret di kosan yang pertama itu. Nah pas gue mau muter, gue tuh di Bogor kota ya lokasinya, di Bogor kota di Jalan Riau. Oke. Kan banyak tuh kosan di Jalan Riau tuh banyak banget. Bogor jalannya oke. Ya.
Terus habis itu gue ngelihat ada satu rumah tua ya, rumah bangunan tua. Sebenarnya itu rumah kalau di mata teman-teman gue tuh kayak rumah tua yang jendelanya tuh bukan jendela yang kebuka gitu. Jadi jendelanya tuh jendela kaca, dan ventilasi utama di rumah itu tuh mungkin cuma dari ventilasi atas sama pintu doang gitu. Jadi kayak kelihatan dari luar tuh kayak kelihatan pengap lah. Tapi pas gue lihat kayaknya ini rumah menarik. Terus gue mau masuk tuh ke rumah itu, gue cari cari ininya cara buka pagernya. Gue masuk, gue gedor-gedor, ternyata ada penjaganya. Terus gue bilang, ya gue mau lihat kosan nih gitu. Nah, rumah itu konsepnya dia punya taman di dalam rumah. Dan di taman itu ada satu pohon, mungkin pohon mangga, tapi pohonnya kayak nggak pernah berbuah gitu. Nggak terlalu tinggi, cuma ya mungkin dia ya cuma sampai genteng doang lah, pucuk ininya ya, pucuk dahannya gitu. Jadi nggak terlalu tinggi. Terus gue lihat di dalamnya juga lumayan, ada 2 kamar mandi dan ada beberapa kamar. Jadi itu adalah rumah gede yang punya banyak kamar yang akhirnya difasilitasin menjadi kosan kayak gitu. Terus gue ngelihat kamar yang di taman atau di area taman dalam ini itu cuma ada 2 kamar. Satu udah ditempatin di lantai 2, terus yang satu tuh kosong. Gue ambil tuh yang kosong itu. Dan waktu gue waktu gue tinggal di sana, gue udah ngerasa ini rumah nyaman. Jadi gue nggak ngebayangin horor sama sekali, tuh nggak ada. Ya mungkin sekilas lah, tapi kan itu menurut gue tuh perasaan yang wajar ya, apalagi lo masuk tempat baru kayak gitu. Jadi gue nggak terlalu peduli. Terus teman-teman gue di situ kebanyakan usianya emang udah di atas gue semua. Ada gue manggilnya si Om ya. Si Om ini dari Bali, dia sebagai lawyer. Dia tinggal di situ dan gue sering berinteraksi sama dia. Terus ada lagi temen gue namanya Mas D. Mas D itu kamarnya kebetulan bukan di dalam rumah, kamarnya justru di luar rumah utama. Jadi ada di teras utama itu ada satu ruangan yang difungsikan akhirnya menjadi kamar. Kayaknya curiga gue kayak sebenarnya itu rumah sapam, kamar sapam ya. Ini pakai aja Mas, gak apa. Bukan, tapi itu lumayan okupansinya. Iya, ruangannya gede, terus kamar mandi dalam kan. Nah, yang kamar mandinya di luar waktu itu cuma gue doang deh, seingat gue. Terus ada beberapa teman-teman gue yang lain, tapi teman-teman gue yang lain tuh mereka tuh sering kalau weekend tuh sering pulang. Jadi kerjanya di Bogor tapi tinggal di Jakarta kayak gitu. Nah, terus di rumah itu yang gue sering berinteraksinya sama 3 orang. Satu tuh si Om yang dari Bali, Mas D, sama satu lagi tuh ada namanya Mas Hengki gitu. Tapi dia emang sering pulang ya ke rumahnya. Nah, terus aktivitas kita tuh normal. Jadi kayak tiap sore ya udah kita main PS bareng, nongkrong bareng kayak gitu. Nah, ini kejadiannya itu berarti setelah sebulan gue tinggal di situ. Jadi selama sebulan tuh nggak ada apa-apa, normal aja. Bahkan di situ tuh gue nemu kayak misalnya gue malam-malam lagi nongkrong, gue ngeliat ada yang gerak-gerak pohon tuh, gue perhatiin, ternyata musang gitu. Terus gue denger malam-malam ada suara di atap plafon, gue kira tikus, ternyata kucing gitu. Jadi gue juga punya kucing nih, yang kucing kucing kampung lah istilahnya, gue pelihara gitu. Gue kasih makan, ada 2 kan. Nah, terus sebulan setelah itu kita aktivitas normal. Gue termasuk penghuni yang baru, jadi dibandingkan yang lainnya gue tuh anak baru lah gitu. Dan gue ikutin semua aktiviti mereka. Malam itu kita lagi main PS, gua, Mas D, sama Mas Hengki, terus si Om ini belum pulang. Jadi kita lagi main PS aja. Jam 8 malam si Om itu udah pulang. Dia izin nih ke kamar kan. Aku habis ada nyelesain kasus. Dia kan as a lawyer ya. Aku lagi nyelesain kasusnya, aku capek, mau istirahat dulu. Oh ya udah Om, silahkan, kita lanjut main ya gitu. Kita main PS di ruang tengah. Nah, FYI, kamar gua sama kamarnya si Om ini sebelah-sebelahan. Bedanya kamar gua ngadepnya ke taman, kamar si Om di ruang utama kayak gitu.
Oh jadi maksudnya kayak lo kayak pintu lo dibelokkannya gitu. Iya benar. Oh, oke. Nah terus kita lagi main, terus tiba-tiba si Mas D tuh bilang, kita tuh main PS tuh biasa tuh sampai malam, sampai jam 1 sampai jam 2 karena kan besoknya weekend kan. Iya. Terus kalau kita main ya biasa lah, namanya cowok teriak-teriak kayak gitu kan. Terus tiba-tiba si Mas D bilang, badan gua nggak enak nih, gue mau balik ke kamar kayak gitu. Kenapa Mas? Kamu masuk angin? Maksud gue kan kok cepet banget, orang baru aja gitu kan. Ya gue mau ke kamar. Oh ya udah. Terus si Mas Hengki juga bilang, ya udahlah gue juga istirahat. Oh oke, gitu. Semua pada masuk tuh. Udah masuk ke kamar. Nah gue tuh tipe yang suka gelap, jadi semua lampu tuh pasti gue matiin, termasuk lampu tengah atau lampu lampu taman yang dalam itu pasti gue matiin kayak gitu. Itu jam 8-9an gue masuk ke kamar, terus gue lagi ya biasalah nonton laptop, nonton anime atau apa gitu. Cuma gue ngerasa kayak wah kayaknya gue mau tidur, haus ya gitu, gue mau ngisi tumbler gue. Ya udahlah gue ke ruang tengah, tempat minumnya tuh kan galonnya tuh kan di ruang tengah ya. Pas gue mau ke ruang tengah itu gelap tuh, suasana gelap. Gue ngeliat pohon itu lagi goyang gitu kan. Padahal nggak ada angin. Nggak ada angin, gitu ya? Iya. Tapi gue mikir. Musang lagi nggak tuh? Iya, gue mikir itu musang. Oh ini pasti. Udah, gue pikir musang. Gue langsung ke ruang tengah. Gue ngisi tumbler kan. Sambil gue nungguin. Gue nggak, ya udah kayak orang ngisi tumbler biasa. Tapi gue ngedenger suara anak ayam. Wah, gila. Aduh. Nah, di situ gue nggak ngerasa takut sama sekali. Kenapa? Karena tetangga depan gue dia tuh punya ayam kan. Punya ayam. Maksud jaraknya tuh sama rumah gue ya mungkin beda satu rumah lah, tapi dia di depan gue. Iya, terus gue ngedenger anak ayam. Habis itu gue kayak kayak ngerasa ada bau wangi gitu, bau wangi melati. Cuma bisa jadi ada tanaman. Iya, cuma sekelebat aja di hidung gue. Meskipun gue ngerasa wah ini kayaknya parfumnya si Om. Dia kan emang si Om usianya di atas kita ya, jadi gue mikir usia senja gitu. Parfum-parfumnya tuh old school gitu. Mungkin parfum dia juga, terus penciuman gue juga kurang baik. Gue mikir kayak oke, nggak apa-apa. Tapi lama-lama gue dengerin itu suara cicitan anak ayam tuh bukan kayak bukan kayak dari suara kejauhan gitu loh, tapi kayak suaranya tuh di depan gitu. Iya, kayak di depan rumah itu. Maksudnya tuh ini cicitannya tuh satu atau banyak sih? Banyak cicit kayak gitu. Kayak saling bersautan gitu. Terus gue kayak ya udahlah. Itu botol udah penuh, gue tutup, gue jalan ke kamar gue masih gelap tuh. Tapi gue mikir kayak gue duduk dulu lah di taman dalam gitu, kan ada bangku kan. Jadi gue duduk sambil gue ngeliatin itu pohon goyang-goyang tuh. Nah biasanya pohon goyang kalau nggak ada angin itu kan karena ada musang tuh atau apa gitu di atas. Dan yang goyang itu dahan gitu kan. Ya dahan doang. Terus gue kayak anjing, ini mata gue yang salah atau apa, karena waktu itu gue nggak pakai kacamata kan. Jadi gue ngelihatnya itu kayak yang goyang tuh bukan dahannya, tapi kayak pohonnya gitu. Jadi kayak pohonnya gitu bener-bener ini kayak ada force yang gerakin sampai dia kayak dorong gitu. Iya, gue perhatiin, wah aneh banget nih. Terus ya udah deh, gue masuk ke kamar. Jadi gue masuk ke kamar, gue tutup pintu, terus gue baca doa kayak all is well, everything is good, nggak ada apa-apa udah. Pas gue mau tidur, gue bangun lagi, mending gue pakai perlindungan kedua, nyalain murotal di laptop. Gue nyalain tuh murotal. Tapi karena gue takut, nyalain lo. Kan mau tidur. Udah gue nyalain aja tuh laptop sampai pagi kan. Terus pas gue mau tidur tuh gue nyalain murotal, gue dimatiin. Gue kan nggak kenceng ya nyalainnya. Gue takut tetangga gue mungkin ya mohon maaf agak terganggu atau apa. Tapi so far maksudnya di sana kebetulan banyak yang muslim juga kan? Campur-campur. Jadi kebetulan tuh kadang tetangga gue si Om nih kadang dia telepon gue
juga kedengeran atau dia lagi apa. Iya sih. Jadi emang modelnya temboknya tipis gitu loh. Jadi gua ya udah gua setel aja tuh laptop gua murotal dan nggak begitu kencang kok. Nggak selang lama. Gua denger suara dari si Om ini nyetel murotal juga. Tapi di telinga gue tuh sayu-sayu, gue nggak tahu dia lagi bacain ayat apa atau apa. Ini gitu. Si Om. Iya, ini si Om di kamar si Om. Gue nggak tahu tuh ayat kursi Al-Baqarah atau apa. Jangan bilang plot twistnya masalahnya Om bukan Muslim. Anjir, itu lebih kayak Enggak, dia Muslim. Login. Enggak, dia Muslim sih. Oke. Nggak ada plot twist ya. Oke, lanjut. Jadi posisinya itu waktu itu dia nyetel murotal juga gitu kan. Oh udah tuh, udahlah, gue nggak mikir aneh-aneh, gue kayak mungkin dia juga ketakutan kali sama kayak gue. Soalnya biasanya dia kalau tidur kadang nyetelnya tuh lagu-lagu 90-an, nyetel radio. Iya, dia biasanya tuh tidur tuh gue sayup-sayup dengerin dia nyetelnya tuh radio El Sinta. Iya, apa kayak gitu. Terus udah gue tidur. Nah, pas forward paginya itu gue bangun tuh sekitar jam 9-10an lah. Gue ke ruang tengah. Gue ke ruang tengah, itu orang-orang udah full, udah pada di ruang tengah, udah ngumpul. Dan biasanya ini manusia-manusia tidurnya tuh paling jam 1, jam 2 itu baru ada yang bikin kopi, ada yang masak atau apa. Ini udah ngumpul duduk gitu kayak mereka mau konferensi atau apa, gue nggak tahu. Terus pas gue jalan, gue diginiin, Alen sini ngapain? Duduk. Gue disuruh duduk. Gue kira anjing kenapa nih gitu kan. Semalam lo ngerasa kejadian aneh nggak? Apa nih orang-orang kayak gitu? Terus gue tanya, emang ada apa ya bang? Nah, yang pertama cerita si Bang D ini. Anjing. Si Mas D ini dia cerita kalau dia kan balik cepet tuh habis main PS. Ternyata dia dari awal main tuh udah santer bau melati. Tapi bau melati itu makin kuat ketika si Om ini pulang. Itu makin kecium tuh. Terus habis si Om masuk kamar, dia makin kuat tuh baunya. Akhirnya dia balik tuh. Udah gue enak badan nih, gue balik ke kamar. Nah, pas di kamar sepanjang dia tidur, dia dikikikin, kikik kayak gitu terus. Dia denger suara ngikik gitu. Dia kayak kosan gue tuh sepi. Kalau malam tuh Jalan Rio tuh sepi banget. Jadi nggak pernah ada apa-apa. Dan dia tuh ngedenger kayak ada cewek ngikik atau apa kayak gitu. Terus gue mikir kayak, oke, terus habis itu apa mas? Iya, gue denger cewek ngikik. Habis itu suara harum melati. Udah, gue langsung bodoh. Gue nyalain lampu. Gue tidur lampu nyala. Kayak gitu. Oke. Terus habis itu Mas Hengki tuh bilang, iya semalam itu gue tuh ngedenger kayak suara geraman di taman kayak gitu. Jam berapa mas? Ini jam-jam ketika gue ngedenger si Valen mau keluar ngambil air. Itu gue denger suara kayak gitu. Oke. Terus habis itu gue tanya si Om kan, Om lu ngerasain apa semalam? Enggak, gue nggak ngerasain apa-apa. Kalau lu ngerasain apa? Dia balik tanya ke gue kan. Terus gue cerita kan apa yang gue rasain. Terus gue bilang, gue ngerasa aneh. Terus gue mikir lu mungkin takut Om, akhirnya lu juga nyetel murotal juga sama kayak gue. Hahaha, gue ketawa kan. Aku nggak nyetel murotal sama sekali loh semalam. Aku nggak style apapun. Aku mikir badanku udah capek, udah nggak enak, aku langsung tidur. Om denger nggak gue style murotal semalam itu? Nggak denger apa-apa, dan gue juga nggak style apa-apa. Terus gue kayak, oh shit man, kenapa nih gitu. Oke. Setelah kita ngobrol kayak gitu kan ada suasana diem sejenak kan. Terus ada temen gue yang dari lantai 2 yang kamarnya sama di taman nih, turun. Dia tuh emang tipe yang jarang interaksi sama kita. Tiba-tiba turun dan dia turun itu udah keringetan gitu. Kita nggak pas dia turun, dia langsung kayak temen lu yang heboh gitu turun, dia anjing semalam gue tidur kayak dikejar jerangkong gini. Astagfirullahaladzim. Jadi pas kita lagi ngumpul, jadi dia tuh nggak tahu konteks apa dia turun langsung dia badan gue keringetan. Itu dia mimpi buruk. Dia mimpi dikejar. Ya Allah. Terus kayak
Oke, ayo lanjut sini, duduk, gabung sama kita. Alah. Nah, setelah kejadian itu, kejadian kedua itu adalah semua orang udah pada cabut nih, udah balik ke kamar masing-masing. Udah pada cabut, pada balik ke kamar masing-masing. Gue mau masak nih. Gue mau masak. Biasanya kucing-kucing gue tuh nemenin lo. Iya, jadi kan ada pintu yang hubungin dapur sama taman kan. Jadi itu biasanya gue buka aja supaya nggak pengap, karena pintu depan karena ventilasi kan juga cuma dari depan doang kan, itu kan nanti bau makanan segala macam gitu. Jadi pintu belakang gue buka. Nah, kucing-kucing gue itu kucing kucing yang nggak pernah ngeong gitu loh. Jadi yang kalem aja, chill aja. Gue kasih makan udah makan, dan pas gue lagi masak, mereka tuh tiba-tiba berisik, ngeong kayak gitu. Dan mereka ngeliat ke satu titik. Wah. Dan mereka ngeliat ke satu titik arah pintu tadi itu. Jadi kayak gue ngerasa ada orang yang mau masuk gitu kan, terus kenapa kalian ngeong? Terus sampai gue samperin tuh ekornya tuh pada naik gitu loh. Pada naik, terus mereka kayak ngeong kayak gitu. Udah gue kelarin masak gue kelarin, kucingnya gue taruh di luar, mereka nggak mau kan. Ya udah gue gendong tuh kucing tuh sama makanan. Pintu gue tutup, terus gue keluar kan, masuk ke kamar gue. Pas gue balik ke kamar, gue duduk di meja di di bangku itu jam 4 sorean lah. Itu kucing gue tuh sama sekali, mereka biasanya kan muter-muter tuh lari-larian tuh, mereka nggak mau. Mereka udah di bawah kaki gue aja, sembunyi aja. Terus gue, anjing kenapa nih? Enggak lah, bodoh gitu. Nah, terus setelah kejadian tersebut, ini hari berikutnya, malamnya tuh nggak ada apa-apa. Malamnya tuh gue sendirian tuh. Jadi kosan gue kosong, nggak ada siapa-siapa. Tapi gue nggak kemana-mana. Jadi udah gue prepare semua makanan. Ya udah, nggak kejadian apa-apa. Hari selanjutnya itu orang-orang pada balik. Jadi rame nih kosan. Kosan lagi rame. Si Om ini lagi cerita, aduh kasus gue lagi berat, lagi dia cerita berat kerjaan. Kita dengerin doang kan, gue lagi makan nih. Gue ingat semua orang tuh lagi ada di ruang tengah, jadi nggak mungkin ada orang lain. Jadi gue lagi makan, posisi ekor mata gue tuh posisi ekor mata gue tuh ngelihat ke taman kan. Jadi gue di taman tuh ngelihat kayak ada, sama kayak cerita lo, ada anak kecil yang seret kayak gitu. Kayak hide and seek. Iya. Jadi kayak lagi ngeliatin kita gitu. Terus gue kayak anjir. Tapi gue nggak mungkin dong ngomong itu ke orang-orang. Gue kayak anjir, nanti gue dicengin atau apa. Udah bodoh lah, gue makan aja. Gue lanjut makan. Hari selanjutnya itu berarti ini hari keempat ya. Hari pertama, hari kedua gue sendirian, yang hari ketiga gue ngeliat orang. Hari keempat itu kamar gue, jadi sepanjang kamar gue ini orang-orang pada denger. Jadi sepanjang malam tuh ada orang jalan kayak di dalam kosan, jalan muter-muter. Kayak suara langkah kaki, karena di situ kan pada pakai sendal kan. Jadi kedengeran lah suara gesekan tuh. Denger nih siapa lagi? OMG. Sementara kamar gua itu orang kalau mau keluar itu ngapain gitu ke taman, udah tengah malam kan. Dan kamar mandi itu adanya di dalam rumah semua. Jadi gue mikir siapa ini orang. Ini tempat tidur gua itu langsung ngadap ke jendela. Jadi gue ngeliat tuh ada bayangan bolak-balik. Gue mikir si Om, tapi si Om lu ngapain malam-malam? Nggak mungkin juga lu mau ngejemur gitu kan tengah malam gini. Ya udahlah, bodoh gitu. Dan ternyata paginya yang denger tuh semua orang ngedenger ada orang jalan. Terus di malam yang sama juga itu gue ngedenger suara, lo tau pasir yang dilempar gitu nggak sih ke genteng? Nah, gue ngedenger itu. Cuma gue masih positif, gue mikir itu musang atau apa kayak gitu. Tapi udahlah, bodoh deh. Ternyata besoknya paginya itu ada semacam kayak kenalannya si penjaga kos, kayak ustadz gitu loh. Jadi dia dibawa ke situ, terus gue tanya kan sama bapak kos gue, Pak kenapa ya Pak?
nggak apa-apa mas, soalnya saya selama ngejaga ini kan hampir berapa puluh tahun lah, itu saya tahu rumah ini emang ada yang jaga, cuma dari kemarin, dari 4 hari terakhir saya ngerasa digangguin mulu mas. Loh, ternyata bapak juga kena gitu. Akhirnya dipanggil ustadz, terus ustadz itu bilang, wah ini sih gangguannya bukan dari dalam mas, ini dari luar. Loh, kenapa ya pak? Dari luar tuh siapa? Maksudnya kan orang yang paling baru kan gua takut kayak gua ngebawa apa kayak, dan itu menurut gua nggak mungkin. Bukan mas, datangnya dari si om. Ditanyakan, om kerjanya apa? Iya saya lawyer. Oh ini berarti musuhnya bapak lagi ngirim semacam santet atau guna-guna, tapi kenanya ke seluruh rumah ini. Oh gitu. Emang gue curiga sih. Terus gue tanya kan, emang apa aja pak yang datang? Ya kayak yang di pohon itu ada ada Gerald gitu, yang pohon goyang-goyang. Terus ada Miske yang tiap hari muter-muter kalau malam di sini. Terus habis itu gila sih. Dibacain doa, kelar, udah kan. Semenjak saat itu ceritanya si om itu akhirnya gue lupa deh case-nya dia menang intinya. Case-nya menang, semenjak itu udah nggak pernah ada masalah karena sebelum sidang terakhirnya itu adalah ruqyah rumah itu. Jadi sebelum sidang terakhir itu rumah tuh udah diruqyah sama si ustadz itu. Gitu. Nah itu udah kelar kan. Jadi case di rumah Bogor, case di kosan Bogor ini udah kelar nih. Nah ini lanjut ke habit gue. Jadi ini ada satu lagi cerita. Ini ada beritanya ditayangkan di TV dan di media nasional. Jadi di Bogor itu di tahun 2019 pernah ada satu pembunuhan, dan yang dibunuh itu anak sekolah. Terus yang ngebunuh tuh juga udah ketahuan mukanya kayak gimana. Jadi bener-bener di jalan itu kasus penusukan itu si almarhumah tuh siapa, yang ngebunuh siapa itu udah jelas. Tapi pernah ada satu berita mengatakan kalau pembunuhnya itu belum ketangkep. Kayak gitu. Padahal mukanya udah jelas, harusnya polisi bisa nangkep. Masih dicari berarti. Masih dicari. Dan seingat gua, selama gua ada di Bogor itu kasusnya kan berarti 1 tahun kan setelah kejadian tersebut. Nah, jadi gua itu dulu tuh sering kalau malam tuh nongkrong ke kedainya teman gue tuh punya kayak kedai gitu kan. Nah ada 2 jalan ke sana. Satu jalanan lewat dalam yang mana gue harus ngelewatin rumah-rumah kosong dan banyak anjingnya. 2 jalanan utama yang mana jalanan utama tuh ya jalanan biasa tapi dengan penerangan yang redup, dan jalan itu ada beberapa tangga ke atas yang langsung ke jalan utama yang langsung ke jalan raya. Nah, gue tuh biasanya karena gue takut anjing, jadi gue sering lewat jalan yang utama, yang penerangannya temaram. Terus kalau malam kan sering gerimis ya di Bogor. Terus habis itu sepi banget jalanan itu. Gue sering lewat jalan itu. Dan beberapa kali ya ini walau alam itu ada tangga yang tadi gue bilang itu kan biasanya kalau malam itu tangga yang dibuka tuh cuma 1. Jadi tangga-tangga yang lain ditutup. Cuma ada 1 tangga, kan ada 3 tangga ke akses utama kan. Itu selalu ditutup dan nggak pernah dibuka. Maksudnya tuh tangganya ada pintunya gitu ya? Iya, ada gerbang. Oh, oke. Ke atas. Ya. Oke, kebayang. Jadi ada 1 tangga yang selalu ditutup selama gue ngekos di situ. Dan setiap kali gue lewat situ, itu gue bawaannya ini mau noleh mulu. Apa? Mau noleh mulu. Cuma gue nggak pernah noleh, gue udah kayak bodo amat. Gue bodo amat, gue jalan aja udah nggak peduli gue. Jadi karena gue kasihkan nongkrong waktu itu gue pulang malam waktu itu. Gue pulang jam 10-11 lah. Dan itu udah sepi banget di situ tuh. Gue pulang jam 11, gue jalan. Waktu itu lagi gerimis, tapi gerimisnya nggak yang gerimis kencang gitu. Jadi cuma sekedar rintikan. Gue pakai hoodie, gue tutupin tuh semua muka gue. Gue waktu itu dikasih tahu sama temen gue, lu
jangan lewat ini ya, jangan lewat jalanan yang sepi yang banyak anjing itu ya. Kenapa? Oh iya, soalnya biasanya kalau jam-jam malam segini ada Kimberly. Wah anjing lo gitu. Ya gue lewatnya lewat jalanan ini sih, lewat jalanan utama gitu. Terus dia diem kan. Oh, lu berani ya lewat jalan situ? Iya kan gak ada apa-apa. Oh iya gak ada apa-apa. Udah, gue jalan kan. Gue jalan sepanjang jalan itu gue mau noleh ke ini, mau noleh ke kiri, mau noleh ke kiri ngeliatin tangga itu. Gue kayak bodoh, gue udah jalan gue jalan terus, tapi makin lama jalan tuh kayak makin berat kayak gitu ya, makin berat terus. Gue melihat itu kayak apa ya, kayak ada orang lagi berdiri di depan gerbang tangga yang mau ke atas itu. Cuma gue nggak noleh, gue jalan aja udah. Gue nggak tahu itu orang beneran atau apa. Gue jalan sambil gue tutupin kayak gini kan. Terus udah gue jalan udah nggak ada apa-apa. Gue balik, gue cuci kaki, gue wudhu, udah kayak gitu. Terus setahun setelah itu gue baru dapat cerita kalau ternyata memang di tempat itu kejadiannya TKP. Dan juga di tempat itu kenapa orang-orang akhirnya jadi jarang keluar malam lewat jalanan tersebut ya, gara-gara karena banyak yang diisengin ya, mungkin itu jin yang menyerupai atau apa kayak gitu. Terus kalau jalanan dalam yang banyak anjingnya dan juga banyak rumah kosong, itu emang gue lewat situ sore doang. Jadi kalau malam gue udah nggak mau lewat situ, karena ketika gue jalan ke situ itu udah hawanya tuh udah nggak enak gitu. Dan temen gue tadi yang di kedai itu, kenapa waktu dia bilang kok lu berani ya lewat jalan situ, pas gue tanya di situ nggak ada apa-apa kan, nggak ada. Sebenarnya kan dia bohong ya, gue nggak tahu. Sebenarnya yang kena keisengan jin itu ibunya. Jadi ibunya tuh pernah lewat jalan situ terus diketawain sepanjang jalan. Waduh, sepanjang jalan diketawain anjir. Terus ibunya cerita kan ke anaknya. Mungkin anaknya tahu kali ya, dia kan seumuran sama gue kan. Oh mungkin kalau gue cerita ini si Valen gak mau nongkrong malam lagi. Gue gak cerita deh. Atau biar lu gak takut. Biar gue gak takut Tapi gue mikir kayak, wah anjir deh. Kalau tahu gini gue nongkrong ke lu siang aja. Oh ya Allah. Itu agak males juga ya kalau sepanjang jalan diketawain gitu ya. Iya, itu ibunya yang kena. Jadi dia cerita kalau ibunya sepanjang jalan tuh diketawain gitu. Dia tanda ketawain ngeledek atau gimana nih? Kadang diketawain, kadang ditangisin, sakit kayak gitu. Nah terus ibunya tuh tipe ibu-ibu yang hebring gitu. Jadi pas ada sore tuh kayak apa nih? Nah, maksudnya gitu. Nah, sini mama jam segini gitu kan. Makanya dia ketawa mulu ya. Iya. Kayak emang ibunya rame gitu. Iya. Ya, itu kejadian gue selama di Bogor. Bogor pastinya ya daerahnya kan ya kita tahu lah ya, masih banyak pohon-pohon besar gitu kan ya. Terus juga ada satu lagi. Gue pernah cerita kan soal liburan. Gue punya temen yang dulu waktu SMP itu yang gue reunian, yang dia yang ghost hunting segala macam itu, masih ingat kan? Nah temen gue tuh kan sekarang dia domisilinya ada di daerah Jababeka lah. Waktu itu dia nongkrong sama gue, dia sama bininya. Jadi waktu itu gue lagi naik mobil sama dia, nganterin gue pulang kan. Terus gue bilang, lu mau nggak muter komplek ini? Ini komplek ini kalau malam tuh emang gelap banget sih, tapi kalau siang itu seru banget, hawanya juga nggak panas dan lain-lain. Oh boleh, karena gue bilang ini tempat rada creepy atau apa, menurut gue yang orang normal kayak energinya nih kayaknya gede banget sih di komplek itu. Iya, gimana kalau kayak Ladalen gitu, lo tau gak sih ceritanya? Apa? Ladalen. Ya, Ladalen gitu kayak anjir. Jadi gue ngajak teman gue yang bisa dibilang ngerti lah atau bisa lah buat muter. Jadi gue puterin tuh satu komplek naik mobil kan sama dia, terus balik lagi ke kosan gue, terus udah ngobrol lagi sama gue, terus gue tanya gimana gitu. Dia cuma bilang satu hal, auranya gloomy di sini. Kalau gloomy itu sedih kayak gitu, blue gitu. Iya, terus gue tanya kan, lu mau cerita nggak? Nggak.
dia bilang gitu, kayak enggaknya tuh udah antara lo nutupin, antara lo apa, pokoknya enggak gitu. Dan sampai sekarang gue belum tahu pernah tanya lagi kenapanya. Ya apa yang ada dia kejadian lihat lagi waktu di itu situ. gitu ya, dan kenapa sampai dia nggak mau cerita gitu kan. Iya. Padahal gua sama bininya itu bilang komplek ini enak karena sepi, dingin, nggak rame, terus bebas dari suara-suara knalpot. Padahal itu kan dekat jalan kan, ke jalan utama. Dan apa ya, sering hujan. Pokoknya gua sama bininya tuh suka sama tempat ini. Tapi lakinya bilang gua nggak suka, di sini gloomy auranya. Kalau gitu lo nikah sama istrinya San. Berarti Anjing. itu jodoh lo tuh berarti. Kayak plot twist. Plot twist. Jangan dong. Kayak, baik kalau gitu kita menikah aja gitu kayak anjir. Itu kan sebenarnya nyambung Iya. sama ceritanya si siapa Wina yang lalu kan, gitu. Kalau misalkan makhluk-makhluk ini sebenarnya ya menyukai yang gloomy gitu kan, yang Iya. udah pada sedih, Iya, marah, betul. emosional segala macam. Itu Satu kan komplek jadi emo semua. Nangis semua. anak emo, Anak emo. Soleil gitu ya. Galau. Siap. Astagfirullahaladzim. Gitu. Iya iya. Ya makanya kita ya sebisa mungkin gitu ya ngejaga lah ya. Iya. Ibaratnya jangan sampai juga kita malah terbawa gitu pada saat kita ada masalah segala macam. Itu kan yang disukain sama makhluk-makhluk ini gitu kan ya, menyerap Betul. energi Ya, gitu ya. katanya gitu ya. Sama ini jaga kebersihan sih, karena Betul. ya, Itu gue setuju sih. karena kalau makhluk-makhluk itu kan emang Suka yang yang kotor gitu-gitu, terus suka yang berdebu, suka Iya. apalagi kalau berbau, sorry benar, ya. kan Gitu. dengar-dengar juga, apalagi kalau misalkan sudah banyak yang namanya tokek, cicak, Itu apa? itu apa ya, makhluk hidup yang bisa mengindikasikan bahwa tempat itu tuh sudah banyak ditempati gitu sih. oh Jadi banyak Allah. tokek. Doa gue banget tuh jangan, ya Toke, Tuhan gitu jangan kan. sampai gue berada di sekitar cicak dan terus sejenisnya. cicak, tikus, gitu kan. Ya selain dari faktor apa kebersihan kesehatan gitu, tapi itu juga faktor yang disukai sama sama gue yang di Jawa kayak gitu. Jadi ada tokek, kadang di teras ada cicak, sama ya kadang ada tikus. Soalnya sebelah sawah sih rumah gue. Dekat lah ya. Berarti itu tikus sawah gitu. Iya, emang. Bukan Rumah tikus gue got. juga lagi ada banyak kecoa karena sebelah lagi ngebangun. Iya. Ngerombak. Harus Pindah. keluar. Iya Berisik anjir. nih gitu ya. Berisik, anjir. Kayak Hijrah nih 1 pada jam ya. gue. Iya. Sebel. Ya kayak gitu ya. Tuh. Oh my Teman-teman. god. Jadi Ceritanya lebih horor daripada gue. Ini orang gue. Sial gue di trap. cerita tema rumah ya dari kita. Tinggal ya. Terus kalau teman-teman ada cerita horor di rumah, di kosan, Boleh atau share. ya di mana aja, boleh lah share, nanti akan kita bawain, kita cerita bareng-bareng kayak gitu. Oke, jangan lupa untuk subscribe, Komen. support kita. Transfer segala macam. Pakai itu dong yang kayak Traktir ya nanti akan ada. traktir atau yang eksklusif video gitu. Jadi kalau mau ada cerita eksklusif nih dari mencekik ini, nah lo harus subscribe-nya beda lagi gitu. Ya, Jadi kalau lo harus kalian bayar. join, ya kalau Gitu. kalian join program buat YouTube, nanti akan ada episode khusus di mana Mas Okto nyanyi 1 jam. Oke. Gila, udah, bye. Bye, thank you.